Yang ke-10 sekarang ar-radha'ah, ya, persusuan, menyusui. Sumayan bagilil umi al-inayata. Sumayan bagilil umi al-inayata bi irda'il mauludi hatal fitama. Hatal fitami. Kemudian mesti bagi seorang ibu itu untuk memperhatikan tentang persusuan anak, tentang menyusui yang dilahirkan itu hingga al-fitam, hingga disapi. Waroda'u tabi'iyu minal umi, dan persusuan yang secara tabiat alami adalah dari seorang ibu, ya, dari seorang ibu. Lahu atharun kabirun fi tansyiati tifli wasihatihi, mempunyai pengaruh yang besar dalam pertumbuh kembang anak dan kesehatannya, ya, dalam disusui oleh ibu itu yang alami. Ya, yang alami, bukan menyusui ibunya dengan susu formula gitu misalnya. Wa yursidullahu subhanahu al-ummahat ayyarda'na awladahunna sanataini kamilataini liman arada an yutimma radha'ah. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kepada para ibu untuk menyusui anak-anaknya 2 tahun secara sempurna. 2 tahun hitungan hijriyah atau hitungan masehi? Hijriyah, karena yang ini masalah hukum, ya. Ya, berarti lebih pendek daripada 2 tahun yang masehi, betul? Lebih pendek, ya. Liman arada, bagi yang menginginkan menyempurnakan persusuan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka 2 tahun yang sempurna, liman arada ayyutimma radha'ah, bagi yang menginginkan kesempurnaan persusuan. Li'anna tifla yastash'iru hananal ummi fi asna'i radha'ah, karena sesungguhnya anak itu akan merasakan kasih sayang ibu di tengah menyusuinya tersebut, ya. Lihat pandangan dari anak, ya, memandang kepada ibunya, kan, ketika disusui, merasakan kasih sayang. Wa huwa bihajatin ila dzalika, dan itu adalah sangat diperlukan atas hal itu tersebut. Wa qad asbata tibbul haditsu ala hunaka irtifa'an fi nisbatil isabati bi amradil atfali wa wafiyatihimul ladzi yarda'una radha'ah as-sinaiyah. Dan kedokteran modern telah menetapkan bahwa ada lonjakan lonjakan yang tinggi ditinjau dari terkena penyakit, ya, bagi anak-anak, ya, yang mereka itu disusui atau diberi susu dengan susuan as-sinaiyah, susu formula bikinan, ya, susu bikinan. Jadi dengan susu itu, terutama masa itu, ya, masa yang 2 tahun itu justru banyak penyakit, ya, banyak sakitnya. Karena dalam ASI itu, ya, air susu ibu atau ASU, air susu umi, ya, itu mengandung zat mengimunisasi gitu. Kama anna radha'ata tabi'iyata mufidatun lil ummi, sebagaimana juga berfaedah menyusui secara alami itu berfaedah pada ibu fi sihhatiha, dalam untuk kesehatannya. Akhwat santri-santriwati, murid-murid, ini calon ibu-ibu nih, dengerin, calon ibu, ya. Ini bermanfaat untuk kesehatannya, lirrahimi, bagi rahim, ba'dal wiladati, setelah melahirkan. Bermanfaat, berfaedah, ya. Wal jihadil hadmi, dan juga alat pencernaan,
ya, itu bermanfaat untuk perbaikan rahim, penyembuhan, ya, dan juga alat-alat perceraian. Kama anal islama harasa ala dzalika fa abaha lil ummil murdi an tuftira fi ramadana in idza kana as-saumu yu'thiru fi radha'ah atau yu'athiru. Sebagaimana juga Islam telah mendorong atas hal itu. Tentang apa? Tentang menyusui ini. Mendorong untuk menyusui. Dengan apa? Dengan membolehkannya Islam ini kepada para ibu yang sedang menyusui untuk berbuka, tidak usah puasa. Ya. Ya. Di bulan Ramadan apabila saumnya tersebut ada efek buruk kepada anak. Ya, ketika masa menyusui ini, ketika saum menjadi kualitas ASI-nya kurang bagus atau malah kurang gitu ya. Ada tapi kurang bagus, encer atau gimana ya, kualitasnya atau menjadi kurang di tengah hari sudah tidak ada misalkan. Maka silakan berbuka, tidak usah saum. Wala alamin asbabi adami atfi katsirin minal abna'i ala ummahatihim. Wa kasratil uquqi fi hadzal asri adamu radha'ati tabi'iyyati wa kasratur radha'ah as-sinaiyah. Mungkin juga di antara sebabnya kurang kasih sayang berbalik kasih sayang dari anak-anak ke ibu-ibu mereka, ya. Anak yang tidak peduli terhadap ibunya, kurang kasih sayang, kurang peduli dan sebagainya, mungkin ya ini juga dikarenakan dan juga banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya di zaman ini adalah ada radha'ati tabi'iyah. Tidak ada persusuan yang alami, yang alami dari ini. Jadi ibunya juga wanita karir, kemudian juga disiapkan hanya susu formula, ini kan sama pembantu, didiknya sama pembantu dan sebagainya, kan seperti itu. Ya, karena banyak persusuan yang asinaiyah, yang susu formula atau bikinan. Walima li radha'ati min atharil murtadi faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tastardi al-hamqa'u. Oleh karena itu tentang masalah persusuan ini ada pengaruh, ya, ada pengaruh dari yang menyusui, ya. Jadi ada pengaruh yang menyusui kepada yang disusui. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meminta persusuan kepada orang yang kepada wanita yang dungu, yang terbelakang akalnya, ya melarang disusukan anak kita itu kepada orang yang dungu. Karena apa? Karena ada pengaruh, ya. Jadi nggak sembarangan. Nah ini banyak yang kadang sembarangan karena ditinggal mungkin, kemudian ada mungkin pembantunya, ya, yang hanya bisa membantu, ya, melakukan pekerjaan kasar, ya, keterbelakangan dalam sisi IQ-nya, kemudian dia menyusukan, atau tetangganya atau siapa saja yang wanita-wanita yang terbelakang, maka itu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Qala Ibnu Qasim rahimahullah fi Hasyati Raud ta'liqan ala hadal hadis, berkata Ibnu Qasim rahimahullah dalam Hasyah Ar-Raud,
mengomentari hadis ini li'anna li radha'ati ta'siran fi ittiba'i. Karena sesungguhnya persusuan itu mempunyai asar pengaruh dalam tabiat, dalam karakter, ya, dalam karakter, ya. Ya, wanita, makanya harus memilih wanita yang baik-baik, yang bagus itu karena ada pengaruhnya. Tsumma qala, kemudian berkata, wa hakal qadhi anna man irtada'a min imra'atin hamqa kharajal waladu ahmaq. Al-Qadhi menceritakan bahwasanya orang yang disusui dari seorang wanita yang dungu, maka lahir wanita yang dungu juga. Wa man irtada'a min sayyi'atin, barang siapa yang menyusui dari wanita yang sayyi'ah, yang akhlaknya buruk, sayyi'atil khuluq, akhlaknya buruk, ta'adi ilaihi, maka berefek kepada yang lainnya. Ya, ta'ada ilaihi. Wa man irtada'a min bahimatin kana balidan kal bahimah. Barang siapa yang menyusui kepada binatang, ada yang menyusui binatang, sapi langsung. Nah itu. Kana balidan kal bahimati, maka bodoh juga seperti apa? Seperti binatang. Ya, terutama ini masa harus menyusui, ya, bukan setelah, ya, yang masa menyusui. Maka ada pengaruhnya. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni, fa innahu yuqalu inna radha'a yughayyiru tiba. Sesungguhnya persusuan itu merubah tabiat, mempengaruhi perubahan tabiat, ya. Tabiatnya berubah, ya. Susu sapi, ya, ada kayak sapi. Kalau disuruh juga moh, katanya moh. Mungkin susu sapi itu. Wa kaifa bi ashabil halibi sinai, maka bagaimana kalau pengaruh dari susu binatang itu seperti itu, bagaimana kepada yang susu buatan, alladzi la yadri masdaruhu, yang dia tidak mengetahui dari mana sumbernya, apakah itu susu atau apa, dari mana itu sumbernya, wala man sana'ahu, dan juga tidak dikenal siapa yang membikinnya itu, muslim, kafir, atau gimana, seperti itu, halal haram gimana, ya, zatnya apa tidak diketahui, maka tentu saja, ya, ada pengaruhnya. Ini masalah pentingnya apa? Persusuan, ya. Oleh sebab itu, ya, jangan korbankan anak-anak kita demi untuk mendapatkan ya tambahan nafkah, ya, ya, karena untuk menambah nafkah, kemudian bekerja ibu, kemudian terlantar anak, ya, persusuannya tidak sempurna atau disusukan sama yang lain sembarangan dan sebagainya.